Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Desi Krisyanti dari kelas 12 MIPA 1, SMA Negeri 1 Bangkayan. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang materi listrik bolak-balik atau alternating current yang biasa disebut AC. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. Yang pertama adalah tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau alternating current terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian berupa hambatan atau resistor atau kumparan atau induktor atau kapasitor. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik adalah sebagai berikut. Nah, untuk mencari arus, yaitu sama dengan arus maksimum dikalikan dengan sin omega T. Sedangkan untuk mencari tegangan adalah tegangan sama dengan tegangan maksimum dikalikan dengan sin omega T. Sekarang kita lanjut. Di dalam arus dan tegangan terdapat dua poin, yaitu yang pertama adalah arus dan tegangan efektif. Apa sih arus dan tegangan efektif? Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu pengantar dalam waktu yang sama. Nah, untuk hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum adalah sebagai berikut. Untuk mencari tegangan efektif adalah tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Sedangkan untuk mencari arus efektif, yaitu arus efektif sama dengan arus maksimum dibagi dengan akar 2. Untuk poin yang kedua, yaitu arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus arah yang tetap untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Rumus arus dan tegangan rata-rata adalah, nah, untuk mencari arus rata-rata sama dengan 2 dikalikan arus maksimum bagi dengan Pi. Pi itu kita bisa menggunakan 2 per 7 atau 3,14. Jadi kita bisa mengerjakan 2 dibagi dengan Pi, yaitu 2 dibagi dengan 3,14, menghasilkan 0,637. Kemudian dikalikan dengan arus maksimum. Dan untuk mencari tegangan rata-rata adalah 2 dikali tegangan maksimum dibagi dengan Pi. Seperti yang sudah saya bilang, Pi itu bisa menggunakan 2 per 7 atau 3,14. Jadi, 2 dibagi dengan 3,14 menghasilkan 0,637, kemudian dikalikan dengan tegangan maksimum. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal tegangan dan arus. Jika diketahui sebuah generator yang menghasilkan tegangan sama dengan 30 sin omega T, satuan tegangan adalah volt dan waktu adalah sekon. Maka, berapakah besaran nilai tegangan efektifnya? Diketahui tegangan sama dengan 30 sin omega T. Dengan persamaan tegangan yaitu tegangan maksimum dikali dengan sin omega T. Maka tegangan maksimumnya adalah 30 volt. Yang ditanyakan adalah tegangan efektifnya. Berapa sih tegangan efektifnya? Mari kita selesaikan.
Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Nah, tegangan maksimumnya adalah 30 volt dibagi dengan akar 2 menghasilkan 21,213 volt. Jadi, tegangan efektifnya adalah 21,213 volt. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Impedansi. Apa sih itu impedansi? Impedansi adalah sebuah besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dan arus. Lawan dari besaran ini adalah admitansi, yaitu sifat menghantarkan arus. Apa itu admitansi? Admitansi adalah perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya yang berbentuk sinusoidal. Impedansi dilambangkan dengan huruf Z dan memiliki satuan ohm. Nilai impedansi dapat kita rumuskan seperti berikut. Nah, impedansi sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Dalam impedansi terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum ohm. Tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Persamaan impedansi pada resistor sebagai berikut. ZR sama dengan I dikali R per I. I dikali R dibagi dengan I menghasilkan R. Berdasarkan penurunan persamaan di atas, impedansi resistor sama dengan nilai hambatan resistor itu sendiri. Sementara admitansi dari resistor sebagai berikut. YR. Nah, admitansi resistor itu dapat kita lambangkan dengan Y. YR sama dengan 1 per VR sama dengan 1 per R. Kita lanjut pada poin yang kedua. Impedansi induktor. Persamaan impedansi pada induktor sebagai berikut. ZL sama dengan L perubahan waktu dibagi dengan dt dibagi dengan I dikali T sama dengan L DLE impedansi induktor. Persamaan impedansi pada induktor sebagai berikut. ZL sama dengan L dikali dengan turunan waktu dibagi dengan dt. Dibagi arus dikali dengan T sama dengan L dikali DIE pangkat J omega T dibagi dengan DT. Dibagi dengan IE pangkat J omega T. Sama dengan L dikali dengan J omega IE pangkat J omega T, kemudian dibagi lagi dengan E dan dibagi dengan 1 dibagi dengan I E pangkat J omega T. Karena ada yang sama, yaitu IE pangkat J omega T, kita coret saja, kemudian mendapatkan rumus J omega dikali L. Besaran omega L sama dengan XL dinamakan dengan reaktansi induktif, sehingga impedansi induktor dapat pula dituliskan ZL sama dengan J dikali dengan XL.
Yang ketiga ada impedansi kapasitor. Kapasitor. Persamaan impedansi pada kapasitor sebagai berikut. Nah, ZC sama dengan V T dibagi dengan C dikali turunan terhadap waktu dibagi di T sama dengan 1/C dikali dengan Fe pangkat J omega T dibagi dengan turunan terhadap waktu pangkat J omega T per dt sama dengan 1/C dikalikan dengan Fe pangkat J omega T dan dibagi lagi dengan J omega Fe pangkat J omega T menghasilkan 1 dibagi dengan J omega C. Mengapa seperti itu? Karena di sini Fe pangkat J omega T itu sama, tinggal dicoret saja. Bisa juga kita menggunakan Zc sama dengan 1/J omega C negatif dikali dengan negatif J per negatif J sama dengan negatif C dikalikan dengan 1 dikali omega C. Besaran 1/omega C sama dengan Xc dinamakan dengan reaktansi kapasitif. Nilai impedansi kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut. Zc sama dengan min J dikalikan dengan Xc. Nah, kita akan masuk contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal impedansi. Diketahui, kuat arus beserta tegangan listrik berturut-turut sebesar 30 ampere dan 40 volt. Berapa nilai impedansinya? Diketahui, arus sama dengan 30 ampere, sedangkan tegangan listriknya adalah 40 volt. Yang ditanyakan impedansi. Berapa sih impedansinya? Penyelesaiannya. Impedansi sama dengan kuat arus listrik dibagikan dengan tegangan listrik, yaitu 30 ampere dibagi dengan 40 volt menghasilkan 0,75 ohm. Jadi, nilai impedansinya sebesar 0,75 ohm. Sekarang kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu B, rangkaian listrik bolak-balik. 1. Rangkaian murni dan kombinasi. Pada rangkaian murni dan kombinasi, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama adalah rangkaian resistitif. Ini adalah grafik pada rangkaian resistif. Dan ini juga merupakan diagram fasor pada rangkaian resistif. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa sudut fase arus sama dengan sudut fase tegangan. Jika sudut fase sama dalam diagram fasor akan tampak segaris. Tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Jadi, kita dapat menggunakan rumus, yaitu Fr sama dengan F maksimum sin omega T. Ini adalah diagram fasor untuk I dan V pada rangkaian resistif. Sedangkan ini adalah grafik arus dan tegangan rangkaian resistif. Yang kedua adalah rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan alternating current. Hambatan pada rangkaian induktor
yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif yang dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan omega dikali L. Nah, ini dia grafik pada rangkaian induktif. Ini keterangannya ya, untuk rumus XL sama dengan omega dikali L. Yang ketiga ada rangkaian kapasitif. Apa sih itu rangkaian kapasitif? Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan alternating current. Pada rangkaian kapasitif berlaku rumus V sama dengan V maksimum sin dikalikan dengan omega T dikurang pi per 2. Nah, ini dia grafik arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif. Dan ini diagram fasor untuk arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif. Dari penjelasan tersebut, diketahui ternyata pada rangkaian kapasitor selalu tertinggal sebesar pi per 2 terhadap arus. Sekarang kita lanjut pada rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku rumus. Nah, ini rumusnya. VR sama dengan I dikali R, VL sama dengan I dikali XL. Sedangkan Vm sama dengan akar VR pangkat 2 ditambah dengan VL pangkat 2. Sedangkan untuk mencari mutlak impedansi sama dengan akar R pangkat 2 ditambah dengan XL pangkat 2. Nah, ini rangkaian R dan L dalam arus bolak-balik ya. Dan ini merupakan grafik FR, FL, dan F dalam rangkaian seri R dan L. Kita lanjut. Rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku rumus berikut. Nah, untuk rumus rangkaian seri antara R dan C adalah FR sama dengan I dikali R. Sedangkan untuk mencari tegangan C-nya adalah sama dengan I dikali XC. Untuk mencari tegangan totalnya atau tegangan maksimumnya adalah sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Untuk mencari impedansi, bekalnya adalah akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Sedangkan untuk mencari tan beda sudut arus dan tegangan adalah FC per FR sama dengan XC per R. Nah, ini adalah grafik FR, FC, dan F dalam rangkaian seri antara R dan C. Ini rangkaian C dan R dalam arus AC. Kemudian kita lanjut ke rangkaian seri antara L dan C.
apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. Nah, seperti ini penjelasannya. F sama dengan FL dikurang FC. Jika FL lebih dari FC bersifat induktif. Beda sudut fase arus dan tegangan yaitu sama dengan Pi per 2. Kemudian F sama dengan FC dikurang FL jika FL lebih kecil dari FC bersifat kapasitif. Beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan min Pi per 2. F sama dengan 0. Jika FL sama dengan FC, terjadi resonansi. Dengan cara yang sama, RL dan RC, maka Z adalah impedansi. Impedansi sama dengan XL dikurang XC. Jika XL lebih dari XC. Impedansi sama dengan XC dikurang XL. Jika XL lebih kecil dari XC. Impedansi sama dengan 0 jika XL sama dengan XC. Kembali lagi yaitu terjadi resonansi. Nah, ini dia rangkaian seri RLC atau rangkaian seri RLC apabila rangkaian RLC dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik berlaku VR sama dengan I dikali R. Sedangkan untuk mencari FL-nya adalah I dikali XL. Sedangkan untuk mencari FC sama dengan I dikali XC. Nah, untuk mencari impedansinya yaitu akar R pangkat 2 ditambah dalam kurung XL dikurang XC tutup kurung pangkat 2. Di sini kita bisa mengerjakan bagian yang di dalam kurung dahulu. Kemudian kita kuadratkan dan kita tambahkan dengan R pangkat 2. Ini untuk Z totalnya yaitu impedansi sama dengan tegangan dibagi arus. Untuk mencari tegangannya yaitu tegangan totalnya yaitu tegangan sama dengan akar FR pangkat 2 ditambah dalam kurung FL dikurang FC tutup kurung pangkat 2. Seperti yang sudah saya katakan, kita bisa mengerjakan yang di dalam kurung dahulu, kemudian kita kurangkan, terus kita pangkatkan 2. Kemudian kita tambahkan dengan FR pangkat 2. Sekarang untuk mencari nilai FR adalah FR sama dengan V maksimum sin omega T. Sedangkan untuk mencari tegangan L adalah tegangan maksimum sin dalam kurung omega T ditambah 90 derajat. FC sama dengan V maksimum sin dalam kurung omega T dikurang 90 derajat. Nah, ini dia rangkaian RLC dalam arus bolak-balik yaitu alternating current. Nah, ini untuk induktor yaitu ditambah 90 derajat, sedangkan untuk kapasitor dikurangi dengan 90 derajat. Kita akan membahas contoh soal yang ketiga, yaitu contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Pada rangkaian seri, diketahui tegangan R, tegangan L, dan tegangan C berturut-turut sebesar 5 volt, 18 volt, dan 6 volt. Tentukan tegangan totalnya. Tentukan tegangan totalnya pada rangkaian seri RLC.
Diketahui tegangan R sama dengan 5 volt. Tegangan L sama dengan 18 volt. Sedangkan tegangan C sama dengan 6 volt. Jadi, tegangan hambatan yaitu 5 volt, tegangan induktor 18 volt, dan tegangan kapasitor 6 volt. Yang ditanya adalah tegangan totalnya pada rangkaian seri RLC. Penyelesaian. Tegangan total sama dengan tegangan. Tegangan sama dengan akar si R pangkat 2 ditambahkan dengan FL dikurang FC tutup kurung pangkat 2. Kita bisa mengerjakan ini dalam kurung dahulu, yaitu tegangan induktor itu 18 volt. Sedangkan tegangan kapasitor yaitu 6 volt. 18 dikurang 6 sama dengan 12 volt. Kemudian kita turunkan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sedangkan 12 pangkat 2 sama dengan 144. Jadi, 25 ditambahkan dengan 144 menghasilkan akar 169. Akar dari 169 adalah 13. Jadi, tegangan totalnya pada rangkaian seri RLC sebesar 13 volt. Rangkaian resonansi. Apa sih rangkaian resonansi? Pada dasarnya, rangkaian resonansi adalah rangkaian seri LLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Pada rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real. Artinya, komponen imajiner bernilai 0. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri LLC. Impedansi total rangkaian resonansi sebesar mutlak Z sama dengan akar R pangkat 2 sama dengan R. Besarnya frekuensi resonansi rangkaian adalah frekuensi resonansi sama dengan 1/2 pi dikali akar 1 per LC, induktor kapasitor. Sedangkan untuk mencari frekuensi sudut rangkaian resonansi adalah omega R sama dengan 2 dikali pi F R dikalikan dengan 1 dibagi 2 pi dikali dengan akar 1 per LC sama dengan akar 1 per LC. Daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah yaitu perkalian antara tegangan efektif dan dengan arus efektif yang melaluinya. Jika induktor dialiri arus bolak-balik di dalam maupun di sekitar induktor akan timbul medan magnet. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Hal yang sama juga terjadi pada kapasitor. Kapasitor yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ketika arus mencapai harga 0, energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik diubah menjadi arus. Peristiwa serupa tidak terjadi pada resistor. Mengapa? Resistor hanya dapat mendisipasi energi tanpa dapat menyimpan dalam bentuk lain. Disipasi energi kalor. Hal ini sangat mudah kita jumpai pada alat-alat elektronik yang terasa panas ketika digunakan. Yang keempat adalah penerapan rangkaian listrik bolak-balik.
Tuning adalah bagian dari radio yang biasa digunakan untuk memilih frekuensi, kapasitor atau kondensator. Variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator bervariabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. Penerapan yang kedua adalah filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Sedangkan filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Nah, sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya bahas mengenai materi listrik bolak-balik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan.